Halo semua, saya Grizel, akan menceritakan salah satu jaksa yang berada di dalam kasus kopi sianida, tepatnya pada tahun 2016. Jaksa tersebut bernama Sandi Handika, yang dulu sempat heboh oleh para ciwi-ciwi, menyebutkan jaksa tersebut adalah jaksa ganteng, dan sekarang kemana para ciwi-ciwi tersebut? Tolong angkat tangan. Kemudian Sandi Handika adalah salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus kopi sianida. Sosoknya menjadi perhatian publik setelah film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang telah ditayangkan oleh Netflix pada tanggal 28 September tahun 2023. Lalu film tersebut memicu perhatian masyarakat untuk mempertanyakan berbagai aspek yang diungkap dalam film tersebut. Selanjutnya beberapa saksi, seperti keluarga korban, Oto Hasibuan, yaitu selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso, dan saksi ahli, telah muncul di depan publik untuk menjelaskan berbagai isu yang muncul dari kasus ini, dan menyoroti sejumlah kejanggalan yang mereka temukan. Kemudian baru-baru ini, Jaksa Sandi dan Profesor Edi telah menyampaikan pandangan mereka melalui sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo, yang telah dirilis pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Lalu mereka tidak hanya membahas kejanggalan yang dipertanyakan oleh publik, tetapi juga berbagi cerita tentang pengalaman wawancara mereka dengan tim produksi Netflix. Namun, penjelasan dari Sandi dan Prof. Edi justru membuat masyarakat semakin yakin bahwa Jessica bukanlah pelaku dalam kasus tersebut. Selanjutnya ada dugaan bahwa dia sengaja menonaktifkan sementara akun Instagramnya. Hal itu mungkin sebagai respon terhadap tekanan mental yang meningkat setelah perhatian kembali tertuju padanya setelah film dokumenter tersebut rilis. Lalu bagi kamu yang penasaran dengan sosok jaksa penuntut umum ini, dilansir dari berbagai sumber, berikut profil dan biodata jaksa Sandi Handika, lengkap dengan perjalanan karir dan kasus yang pernah ditanganinya. Kemudian kita akan bahas tentang rekam jejak karir Sandi Handika. Sandi Handika, yang berprofesi sebagai jaksa penuntut umum, atau disingkat JPU, yang sudah diketahui, sudah banyak menangani kasus-kasus besar. Selanjutnya menurut rekam jejak karirnya, Sandi tercatat sebagai jaksa penuntut umum, atau disingkat JPU, dia masuk dalam 7 jaksa penuntut umum, yang disiapkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang menangani persidangan kasus Mario Dandi, dan Sane Lucas, tepatnya pada bulan Mei tahun 2023. Selain itu, dia memiliki rekam jejak menangani beberapa kasus besar lain, seperti kasus kematian Brigadir Yosua, yang melibatkan Ferdy Sambo. Lalu dia juga pernah terlibat dalam kasus pencemaran nama baik, yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Saat menangani kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan, kekayaan Sandi Handika ikut disorot. Kekayaan Sandi Handika ternyata meningkat hingga 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun terakhir. Adapun dalam kasus Jessica Wongso, Sandi Handika meyakini jika Jessica Wongso adalah pelaku yang meracuni Mirna Salihin. Kalau tidak jadi tersangka, citra penegak hukum akan buruk. Dia bahkan membantah keras pernyataan dari Dr. Jaya Surya Atmaja, dokter sekaligus ahli forensik, menyebutkan bahwa Mirna Salihin bukan tewas karena sianida. Sandi Handika pun bersikuku dengan pendiriannya bahwa Jessica Wongso lah yang meracuni Mirna Salihin. Selama menghadapi kasus ini, kekayaan Sandi terungkap meningkat secara signifikan dan melesat jauh. Dalam kehidupan pribadinya, Sandi Handika rupanya sudah memiliki pendamping hidup, yakni seorang wanita yang bernama Riri Ananingdiah Wibisono. Riri merupakan alumni Universitas Indonesia dengan latar belakang jurusan hukum. Riri dikenal pula sebagai finalis Putri Indonesia, yang memenangkan gelar Putri Indonesia Favorit, Kepulauan Jawa, pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2019, kekayaan Sandi Handika melonjak, menjadi sekitar 5,5 miliar rupiah. Dalam laporan kekayaan, yang diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK, pada bulan Desember tahun 2022, diketahui bahwa Sandi Handika memiliki harta senilai 7,6 miliar rupiah. Hal ini merupakan kenaikan yang sangat besar jika dibandingkan dengan tahun 2014, ketika harta kekayaannya hanya mencapai sekitar 538 juta rupiah. Pada tahun 2014 lalu, Sandi Handika melaporkan jumlah harta kekayaannya sekitar 538 juta rupiah. Kemudian pada saat itu,
Dia menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya pada saat dilihat kembali, pada tahun 2019, harta kekayaan Sandi Handika ternyata sudah mencapai 5,5 miliar rupiah. Angka ini bahkan masih bertambah menjadi 7,6 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Harta tersebut diketahui berupa tanah dan bangunan senilai 6,6 miliar rupiah yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan terakhir Bekasi. Lalu harta tersebut juga ada di moda transportasi dan mesin sebesar 975 juta rupiah dalam bentuk mobil Mitsubishi Jeeps atau Pajero Sport keluaran tahun 2014 dan terakhir Mercedes-Benz Sedan keluaran tahun 2016 dan terakhir berupa uang kas senilai 48,3 juta rupiah. Kemudian terakhir kali dia melaporkan kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2022, dengan total kekayaan mencapai 7,6 miliar rupiah. Selanjutnya warganet yang mengetahui hal tersebut, sontak cukup terkejut. Bahkan, ada beberapa yang meninggalkan komentar, berisi spekulasi di akun Instagram pribadi Sandi Handika. Serangan ini bahkan sempat membuat Sandi Handika menutup Instagramnya. Lalu tidak hanya itu, warganet yang menyadari hilangnya akun Instagram Sandi, dan mulai memberikan peringatan kepada pria tersebut, agar tidak menyembunyikan kebenaran. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.